Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambudi, dalam Ngaji Seni Rupa. Sahabat-sahabat semua, saya akan melanjutkan topik kita, seni patung. Dan video sebelumnya, saya bicara tentang seni patung modern, dan kali ini saya akan bicara seni patung kontemporer. Kita tahu di dalam pertumbuhan tiga kecenderungan dalam seni patung modern, ya, terutama pada kecenderungan yang ketiga, yaitu dampak dari hadirnya program studi patung di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia dan diawali oleh dua institusi yang terkenal, yaitu Seni Rupa ITB dan STSRI Asri Yogyakarta, yang di dalamnya ada program studi seni patung. Nah, ini terbukti melahirkan banyak pematung akademi, ya, karena akademi tentu dia lahir dari suatu sistem pengetahuan yang baku, yang ada kurikulumnya, ada metodologinya yang dijaga secara ketat, dan kemudian dikembangkan setahap demi setahap untuk dijadikan satu kredo berkesenian, dalam hal ini seni patung. Jadi patung-patung yang merupakan dampak dari berdirinya institusi atau program studi patung di sejumlah perguruan tinggi itu mewarnai wacana dan praktek patung di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke sana, kita mencoba menjelaskan sedikit mengenai ada perubahan-perubahan di era pertengahan abad 20 sampai hampir penghujung dari abad 20. Dunia ini diwarnai perdebatan apa yang disebut dengan postmodern. Postmodern itu kita tidak perlu memperbincangkan filsafat postmodern dalam hal ini, hanya saya akan sedikit memberikan tanda-tanda perubahan akibat dari wacana postmodern itu. Yang pertama, kita melihat adanya situasi pergeseran antara monodisiplin bergeser ke multi dan transdisiplin. Ya, disiplin yang dulu itu menjadi otonom masing-masing, patung sendiri, lukisan sendiri, atau seni lukis sendiri, seni grafis sendiri, yang otonom masing-masing, menjaga martabatnya masing-masing, bahkan sulit untuk dipertemukan. Ya, sekarang justru itu menjadi bersilangan, yang disebut dengan semangat trans atau multidisiplin. Nah, kemudian yang berikutnya ada kecenderungan kalau di seni modern itu bersifat explosion, jadi meledaknya keluar, ya menjadi patahan-patahan atau serpian-serpian, yang kemudian itu juga dijadikan tanda adanya satu mazhab-mazhab atau aliran-aliran atau gaya-gaya yang banyak sekali di dunia seni rupa modern itu, yang kemudian itu ditarik dalam suatu garis linier yang disebut dengan mainstream. Kemudian yang berikutnya, kalau era sekarang postmodern itu bersifat implosion, meledaknya itu ke dalam. Jadi yang dulu terceberai itu, ya, terceberai itu, kemudian ditarik ke dalam lagi untuk dipertemukan, untuk saling dipersilangkan. Itu yang tanda-tanda yang jelas kelihatan. Terus yang berikutnya itu, kalau dulu di era modern itu kita bersikokoh, ya, kokoh, ya, kokoh sekali memegang prinsip-prinsip yang kemudian itu kita sebut berpikir konvergen, fokus pada satu kemungkinan, bahkan kemudian kredonya untuk melahirkan satu personal style, ya, karena saking konvergennya masuk pada satu fokus. Nah, sementara kita yang sekarang itu justru enggak, itu justru berpikir divergen. Ya, jadi divergen itu artinya ya tidak masuk pada satu fokus, bisa terus-menerus berubah, ya, untuk mencari inovasi-inovasi. Ya, jadi derajatnya bukan lagi kepada personal style, ya, tapi lebih kepada inovasi, ya, inovasi yang ditekankan di situ. Kemudian paham tentang material itu juga bergeser. Kalau di seni rupa modern itu material itu dimaknai sebagai monosain, jadi maknanya tunggal. Tetapi sekarang di era postmodern itu ada pergeseran, yaitu menjadi material itu bersifat multi sign, ya, bermakna jamak, ya,
dan berbagai kemungkinan terjadi di situ. Nah, itu situasi yang melingkungi seni patung di Indonesia. Yang berikutnya istilah kontemporer itu sendiri, itu juga istilah yang sangat problematis. Dan lagi-lagi dalam video ini saya tidak ingin masuk ke perdebatan seni rupa kontemporer. Pada video yang akan datang khusus menjelaskan tentang perdebatan-perdebatan dalam wacana seni rupa kontemporer. Ya, tapi perlu kita lihat tanda-tanda ketika seni rupa kontemporer itu sebagai sebuah istilah ya yang untuk menandai perubahan itu bisa kita catat apa yang terjadi sesungguhnya. Ketika kita bicara seni rupa modern atau dalam hal ini juga seni patung kontemporer, seni rupa kontemporer maksud saya, itu relasinya banyak sekali ya. Antara lain yang bisa dicatat adalah adanya relasi kebudayaan kontemporer yang didorong, yang dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan cybernetic culture. Jadi kebudayaan cybernetik yang online, yang digital, ya, sehingga menimbulkan satu pemahaman terhadap realitas. Jadi realitas virtual yang kemudian mempengaruhi pikiran atau mindset kita terhadap suatu realitas. Termasuk realitas berkesenian itu juga dipengaruhi cara pandang di dunia digital itu. Terus yang berikutnya itu ada pergeseran bisa direlasikan dengan filsafat postmodern yang sudah saya singgung sedikit itu. Kemudian yang ketiga itu bisa seni rupa kontemporer itu juga dalam hal ini berelasi dengan global art. Ya, jadi global art yang di balik global art itu ada yang disebut dengan global art market. Ya, di mana kapitalisasi seni yang dipakai sebagai forum untuk mempertemukan saling berinteraksi seni-seni dari berbagai negara bertemu di dalam satu fora internasional. Di situ akhirnya batas-batas itu seperti tidak terjadi ya, dan saling bersilangan, saling negosiasi ya antar kekuatan itu untuk membangun apa yang disebut dengan market. Karena itu global art market itu akhirnya ada kecenderungan homogenitas itu terjadi ketimbang heterogenitas pada seni rupa kontemporer ya. Homogenitas itu hampir-hampir bisa kita lihat ya. Jadi kecenderungan praktek yang sama di berbagai negara ya itu hampir mirip saja. Yang berikutnya adalah berelasi dengan persoalan inter dan transdisiplin creativity. Jadi model baru di dalam perkembangan dunia kreativitas sekarang, termasuk dalam ini patung ya, sikap-sikap terhadap ini pemaknaan cara kerja inter dan transdisiplin itu mulai tumbuh sekarang. Nah, kemudian hal demikian itu sebenarnya secara khusus ya dampaknya bisa di dalam tanda-tanda yang kemudian bisa dicatat itu kehadirannya itu di dalam pada awalnya itu di gerakan seni rupa baru. Karena tanda-tanda itu mirip ya, pemberontakan sikap terhadap cara melihat seni rupa yang kemudian membongkar batas-batas itu ya. Membongkar dikotomi di dalam seni rupa modern itu justru dibongkar di dalam gerakan seni rupa baru yang mengemuka sejak dekade 70-an, pertengahan 70-an itu gerakan seni rupa baru sampai akhir 70-an ya. Sempat pameran beberapa kali tetapi kredonya itu sangat mempengaruhi situasi seni rupa saat itu. Ya, jadi peristiwa transdisiplin creativity itu sudah sangat tampak di gerakan seni rupa baru Indonesia. Nah, ini yang kemudian lambat laun itu bertemu dengan disiplin patung yang monodisiplin tadi, yang kemudian bertemu juga dengan pergeseran-pergeseran di pemikiran-pemikiran postmodern, ya, kemudian juga pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam wacana dan praktek seni rupa kontemporer di global art ya, itu akhirnya masing-masing disiplin yang semula dulu terpisah akhirnya
berusaha untuk bertemu, bernegosiasi di situ. Nah, maka yang kemudian kita lihat di dunia praktek seni patung kontemporer khususnya, ya kita melihat satu persilangan disiplin ya, misalkan yang semula belajar seni lukis kemudian juga ikut mematung, dan patung itu bisa diwarnai ya, jadi media tiga dimensional kemudian juga ada warnanya, yang dulu dalam disiplin patung modern warna itu seringkali dipertanyakan kenapa patung dikasih warna, itu kan di era kontemporer itu kan biasa sekarang itu, jadi itu terjadi persilangan seperti itu. Kemudian soal objek ya, jadi patung yang kemudian dulu didominasi oleh satu teknik-teknik tertentu, misalkan teknik pahat ya, teknik cor, teknik yang lain-lain itu termasuk menginstal berbagai bentuk ya. Kemudian sekarang itu terjadi persilangan-persilangan teknik ya, yang luar biasa ya. Kita lihat misalkan di dalam teknik-teknik itu berkembang, misalkan bagaimana seorang pematung itu di dalam memformulasikan, menemukan berbagai benda yang tinggal ambil saja, yang found object atau ready made itu kemudian eh, disatukan satu benda dengan benda yang lain ya, kemudian membentuk suatu profil benda tertentu. Jadi benda-benda temuan itu kemudian diinstal sedemikian rupa akhirnya menjadi sebuah patung ya. Ya, itu misalkan yang dilakukan oleh Ikhwan Nur misalkan dengan cara juga mempermainkan benda-benda itu secara fisik, itu yang semula atau benda itu memanjang kemudian ditekuk ya, kemudian menjadi sebuah bulatan ya, yang akhirnya membongkar persepsi terhadap benda itu. Misalkan mobil VW itu kemudian ditekuk ya, nah, itu kan persepsi kita terhadap mobil itu yang masif, yang kaku ya, ya ternyata kelihatan lemes gitu ya, di situ. Kemudian yang dilakukan oleh kelompok jendela itu juga seperti itu. Kelompok jendela itu seringkali memainkan benda-benda remeh-temeh dengan mempermainkan skala ya, mulai sendok, gitar, pisau dan seterusnya yang saya lihat itu ya dari skala yang kecil, yang natural, yang biasa itu kemudian dipermainkan skalanya besar. Ya, dengan cara-cara itu sebenarnya itu sudah ada perubahan dari sikap teknik ke penyikapan terhadap material. Kemudian yang berikutnya kita lihat di dalam kecenderungan patung kontemporer itu ada sikap yang memahami material tidak lagi pada material yang bersifat monosain, tetapi material itu disikapi multisain. Jadi ini makin cair dalam menyikapi hal seperti ini. Ya, yang dimaksud monosain itu adalah bahwa material itu bukan lagi bersifat tunggal maknanya, tetapi berjamak. Ya artinya jamak, ya maknanya itu jamak, maknanya banyak gitu loh. Ya itu tergantung dari bagaimana si pematung itu memiliki sikap terhadap material itu. Jadi kan misalkan saya lihat itu material yang itu tidak mungkin dibuat patung yang dulu di era modern, kayak misalkan plastik tas kresek ya, benda temuan itu tiba-tiba ditempelkan di dinding ya, kemudian seperti instalasi begitu, tetapi itu masuk di dalam terminologi pameran patung. Itu kelihatan di Triennale patung terakhir kemarin di Galeri Nasional. Bahkan ada yang menginstal atau memasang sejumlah serpian-serpian dari studio patungnya, serpian kabel, potongan besi, lalu sobekan kain, ya, dan seterusnya itu kemudian ditempel di dinding, yang kemudian kita memancing suatu memori terhadap suatu pekerjaan mematung di situ. Sisa-sisanya itu dianggap bagian dari sebuah seni patung. Ya bisa jadi akhirnya jadi patung itu sendiri.
Nah, ini tergantung dari berarti sikap seniman dan juga nanti wacana yang berkembang untuk membingkai peristiwa semacam itu. Kemudian gagasan-gagasan itu terus berkembang berrelasi dengan berbagai medium yang kemudian ini yang menarik dalam seni patung kontemporer. Dan yang terakhir kecenderungan seni patung kontemporer itu bertemunya tradisi ya menjadi sebuah inspirasi ya di dalam patung kontemporer. Dan ini kita lihat dalam yang dipraktekkan oleh sejumlah seniman yang kemudian akhirnya menjadi ciri khas dia ya. Saya kira itu ya yang perlu kita lihat dalam patung kontemporer. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.